Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viva Maria Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Al-Matlub As-Tsani, Dawafi'un Nasy'atun Nahwi, yaitu faktor kemunculan ilmu Nahwu pada buku Al-Basit fi Ushulin Nahwi wa Madarisihi karya Al-Ustadz Tamimullah MPD. Baik, langsung saja ke materinya. Faktor kemunculan ilmu Nahwu. Sejarah awalnya orang Arab tidak membutuhkan aturan pada ilmu Nahwu karena tidak pernah terjadi kesalahan pada pengucapannya. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang-orang non-Arab masuk agama Islam dan menimbulkan banyaknya melodi atau lahan, termasuk pada Al-Quran. Alasan munculnya ilmu Nahwu beragam, antara faktor agama, sosial, dan faktor politik. Faktor agama merupakan yang paling mungkin dan yang paling kuat sebagai faktor kemunculan Nahwu. Lalu selanjutnya al-awal yaitu al-amiluddini atau faktor agama. Faktor ini merupakan penyebab langsung munculnya ilmu Nahwu. Ilmu Nahwu digunakan sebagai acuan dalam pengucapan dan penulisan bahasa Arab yang baik dan benar. Melodi atau lahan adalah dorongan pertama untuk kodifikasi dan pengumpulan bahasa. Apa itu kodifikasi? Kodifikasi di sini maksudnya himpunan berbagai peraturan yang menjadi undang-undang, yaitu terkait penyusunan kitab suci Al-Quran. Lalu Dr. Fadli Al-Samarai menegaskan mengenai alasan meletakkan Nahwu, tidak ada keraguan bahwa itu adalah alasan agama, yaitu untuk melestarikan teks-teks dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai motivasi utama untuk mengembangkan ilmu Nahwu serta mewariskan warisan Arab dari puisi dan prosa. Lalu yang kedua itu Atsani al-Amil al-Lugawi al-Qaumi, yaitu faktor linguistik nasional. Di sini Syauqi Doif percaya bahwa faktor munculnya ilmu Nahwu adalah karena kebanggaan orang Arab pada bahasanya, yaitu menghindari adanya percampuran dengan bahasa non-Arab dan menghindari pemusnahan atau pembubaran dalam bahasa asing. Lalu selanjutnya ada Dr. Fathi Abdul Fattah Al-Dajni percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Rasul dan di antara orang-orang Arab dan Al-Quran dengan bahasa mereka sebagai bukti kehormatan dari bahasa Arab itu sendiri. Lalu faktor kemunculan ilmu Nahwu yang ketiga yaitu Atsalits al-Amilu as-Siyasi, yaitu faktor politik. Di sini pada masa Bani Umayyah, ketika anak-anak bangsa yang ditaklukkan masuk ke agama Islam, di sini umat Islam terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada Arab dan yang kedua ada loyalis. Apa itu Arab? Arab itu orang yang lidahnya bahasa Al-Quran dan bahasa negara. Lalu apa itu loyalis? Loyalis yaitu orang yang harus belajar bahasa Arab itu sendiri atau perlu belajar bahasa Arab. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu Arabi al-Amilul ijtimai atau faktor sosial. Latar belakang dari faktor sosial ini, orang Arab merasa sangat membutuhkan orang-orang yang dapat menuliskan kondisi bahasa Arab, baik dalam ekspresinya atau i'robiha maupun konjugasinya atau tasrifiha, hingga terwakili secara lurus dan pengucapan yang benar sesuai dengan kaidah pengucapannya. Ilmu Nahwu berasal dari Irak, terutama Basra, disebarkan melalui beberapa jalur perdagangan penting, dan dari sini menimbulkan banyaknya melodi atau lahan, termasuk bahasa Persia dan Syria. Muncul pada akhir abad
kedua Hijriyah, era di mana pengetahuan Arab Islam mulai mapan dan terus berkembang di abad ketiga dan keempat. Para ulama sepakat bahwa ilmu nahwu sebagai upaya dalam menguasai bahasa dan menghilangkan cacat dan melodi dalam bahasa Arab, memperbaiki bahasa-bahasa Muslim non-Arab sebagai bahasa kitab suci Al-Quran. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Jika ada kurang atau kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.